aku main jelangkung. Oke. Terus dari kan itu kan take-nya beberapa kali ya, terus mainnya beberapa kali pakai boneka beneran gitu. Terus siang gitu ada suara orang nangis dari siang, dari lemari. Terus itu suaranya kenceng banget, cuman nggak semuanya bisa denger. Cuman kita doang pemain yang bisa denger. Berarti kayak kru sama saudara nggak denger? Oh. Film Podcast bersama saya Ismi Melinda dan welcome Bianca Hello. Halo. Thank you lo udah ada di sini. Kamu namanya Bianca Hello itu nama asli? Nama asli aku. Ada Hello-nya. Hello marga papaku. Oh, Hello tuh dari marga berarti. Oke. Yes. Terus awalnya gimana nih? Akhirnya terjun ke dunia film. Awalnya aku justru nggak mau. Oh iya? Iya, nggak mau jadi actress lah, nggak mau. Cuman waktu itu tuh aku ketemu sama manajer aku di mall lah. Oh, jadi ketemunya di mall sama manajer kamu? Yes, terus diajakin, kamu mau nggak ini jadi artis gitu, main film, ntar kita belajar dulu gini-gini, latihan acting gitu. Aku tuh awalnya kan aku masih kecil ya, itu umur berapa ya, 14 tahun? 14 tahun berarti masih SMP? Iya, SMP. Terus aku waktu itu nggak responsif banget yang kayak oh ya mau atau enggak. Aku nggak bilang yes or no, cuma kayak ya deh nanti dipikirin gitu. Karena aku kan orangnya tuh introvert. Kenapa rata-rata orang film itu introvert? Karena aku cenderung pendiam, apalagi kalau ketemu orang-orang baru gitu. Jadi ya aku nggak kepikiran untuk main film lah gitu. Apalagi kan kalau main film kan rame ya di depan banyak orang. Jadi aduh nggak deh, malu gitu. Tapi ya udahlah, cobain gitu. Oke, let's try gitu, di telepon. Oke, ayo kita coba casting gitu. Akhirnya casting. Berarti udah langsung casting apa enggak ini dulu ya? Latihan dulu, belajar dulu acting, tapi sekalian casting juga, jadi kayak sambil casting sambil belajar juga. Waktu itu coachingnya sama siapa? Sama manajer aku langsung. Oh itu siapa? Namanya Kak Baet. Oh, Mbak Et Agagon. Iya. Kenal, oke. Oh, dia ngajar juga. Oh, I see. Terus dia ngajarin, terus ya udah akhirnya kita casting, and keterimalah di film. Jadi project pertama aku tuh film. Oh, wow. Dan luar biasa. Itunya tuh aku waktu itu project pertama tuh udah sama anak-anak seumuran aku. Jadi kayak friends, gitu. Lebih enak lah ya. Akunya yang awalnya aduh nggak mau deh, takut, malu gini-gini. Jadinya tuh kayak comfortable sama mereka yang jadinya keterusan deh. Oh, I see. Ya emang karena mungkin di lingkungannya udah senyaman itu gitu ya. Dan anak-anak SMP juga gitu. Itu film apa pertama tuh? Film horor sih, judulnya Rumah Malaikat. Oh, Rumah Malaikat. Berarti sama Mas Billy nggak sih? Yes. Oke. Sama Kak Billy, sama Kak Prisley. Iya. Oh, Prisley, iya. Oh, itu Rumah Malaikat ya. Berarti 2000 berapa tuh? 2000 berapa ya? 15 ya? 15 ya? 16. And then habis dari situ kamu casting lagi. Dapat lagi film juga sama Kak Billy juga. Oke, Mas Billy emang ini ya, horor lagi. Okay. Aku emang kebanyakan horor sih. Aku 7 film horor semua. Karena mata kamu bulat besar gitu kali ya. Aku tuh pikir karena emang kan lagi banyak banget film horor ya, apalagi sekarang gitu. Jadi ya kebanyakan tawaran film horor. Dan mungkin aku mukanya juga noni Belanda, banyak orang bilang gitu kan. Jadi kayak cocok gitu jadi main film horor. Kalau drama pernah nggak? Drama pernah. Tapi lebih ke, maksudnya dia film juga? Film juga pernah, drama komedi gitu. Tapi ya biasa aja sih. Oh, lebih suka horor malah kamu? Lebih seru horor menurut aku. Oh, emang kamu juga emang suka film-film horor ya? Aku suka, cuman aku penakut. Gimana tuh? Terus gimana pas kamu syuting kalau penakut gitu? Ya, tergantung lokasinya sih, Kak. Lokasinya ya. Ya kan kalau kayak main film horor gitu kan kebanyakan mereka ngambil lokasi-lokasi yang emang rumah tua, terus yang nggak berpenghuni. Jadi kan lebih banyak penduduknya gitu kan.
Ya tapi kan kebanyakan juga kalau kayak di jalanan gitu kayak syuting biasa aja sih. Tapi pernah nggak kayak ngalamin apa gitu di lokasi syuting? Pernah sih. Pernah. Coba kayak gimana? Kayak penasaran aja karena kamu kan lebih banyak film horor kan? Pernah sih beberapa kali bahkan. Yang paling ekstrim gitu. Pernah ketemu setan? Ada waktu syuting sama Kak Billy tuh. Oh iya. Mereka yang tak terlihat. Jadi itu adegannya aku main jelangkung. Oke. Terus dari kan itu kan take-nya beberapa kali ya. Terus mainnya beberapa kali pakai boneka beneran gitu. Terus siang gitu ada suara orang nangis dari siang. Dari lemari. Terus itu suaranya kenceng banget. Cuman nggak semuanya bisa denger. Cuman kita doang pemain yang bisa denger. Berarti kayak kru sama saudara nggak denger? Itu aku nggak tahu ya. Cuman yang lain tuh banyak yang nggak denger. Kru-kru gitu nggak banyak denger. Kayak aku kan penakut ya. Aku ngomong kayak, tolong dong jangan ada yang main-main gitu. Ini kan lagi syuting ini. Terus sampai Kak Billy tuh kayak ngomong, tolong dong jangan ada yang iseng gitu. Ya akhirnya semuanya diem. Tapi suaranya makin kenceng suara nangisnya. Itu. And then di scene itu kita tuh take ada 25 extras hantu. Tapi dihitung di layar tuh ada 30. Nambah? Yes. Itu nggak tahu deh. Callingan dadakan kayaknya itu kayaknya sih itu. Oh iya, emang sesempat itu masih itu siapa yang bilang? Mas Billy sendiri? Aku nggak tahu, aku cuma denger dari kru, dari orang yang di monitor gitu. Kak Billy mungkin sih. Kan Mas Billy sama Priestley kan maksudnya bisa mereka kan bisa ngelihat kan tapi waktu itu gitu Kak Priestley nggak ada di sini tuh. Oh nggak ada. Jadi cuma aku dan teman aku bertiga, terus ada Kak Estelle juga. Kita berlima di sini tuh. Dan pertama tuh yang denger suara nangisnya tuh Kak Estelle. Bi kamu denger gak sih suara nangis? Aku awalnya nggak denger. Oh enggak Kak, enggak. Terus tiba-tiba tuh siang baru aku denger suara kenceng banget. Gitu. And then pas take ada 30 orang. Padahal ekstrasnya 25. Bentuknya kayak gimana sama semua? Beda-beda hantu-hantunya. Jadi kita nggak tahu mana yang nggak kelihatan gitu ya, mana yang beneran atau mana yang ekstras. Karena emang ada yang suster ngesot, ada yang kuntilanak, ada yang ini. Banyak beda-beda make-upnya. Jadi ya nggak tahu deh. Ada yang nyempil waktu itu tempatnya? Kita di Depok itu syutingnya. Oh di Depok. Rumah tua gitu di Depok. Yang rumah malaikat itu. Mereka yang tak terlihat. Oh mereka yang tak terlihat. Oh yang kedua ya, film kedua. Oke, berarti gimana? Oke, kalau itu kan tentang kayak cerita horor kamu ya. Sekarang tuh gimana sih rasanya awal-awal main film langsung main dengan aktor dan aktris yang senior berarti ya? Ya sih waktu pertama kali yang aku pertama kali Rumah Malaikat itu sama Kak Mentari, sama Tante Rowena juga, Rowena Umbo. Terus yang kedua sama Tante Sofi. Kalau Rowena Umbo kemarin kesini ya? Iya. Oh iya. Gitu. Asik sih dia, seru banget sih dia. Seru itu gitu. Iya. Terus gimana? Bener. Pengalaman sama yang senior gitu. Ya awalnya pasti deg-degan banget. Takut gitu gimana cara ngomongnya, apalagi aku orangnya pendiam gitu. How do I reach out ke mereka atau apa. Tapi ternyata ya itu Tante Rowena tuh orangnya welcome banget. Iya, betul. Jadi ya deg-degan tapi hilang gitu pas ketemu, pas ngobrol gitu. Apalagi waktu itu kan Tante Rowena jadi tante aku. Jadi kayak dia ngebonding, dia yang ngerangkul kayak gitu. Jadi ya seru sih. Malahan enak ya, seru ya. Tapi rata-rata senior itu malah lebih welcome ya mereka. Iya, biasa sih gitu ya. Atau mungkin kemarin kamu kalau sama Bait Agagon, Mas Bait kan biasanya tuh dia juga rame ya kan? Iya, orangnya emang heboh banget sih. Iya kan, bisa mencairkan gitu kan. Ketika kamu masuk ke lokasi, dia juga rame banget. Cuman kadang dia nggak datang. Jadi kan kalau aku sendiri gitu, ini gimana ya? Udah ciut sendiri gitu. Malu duduk di pojok gitu diam. Tapi nggak, ternyata mereka yang kayak sini duduk sini, ayo kita makan bareng atau main bareng. Aku kemarin sama Kak Luna syuting Panggonan Wingit. Itu tuh aku awalnya aduh deg-degan banget gitu ya. Iya. Namanya kan udah gede banget ya Kak Luna. Terus bingung juga nih manggilnya kakak atau tante ya. Soalnya kan soalnya kan aku perannya jadi adiknya Kak Luna kan. Terus Kak Luna kan kayaknya udah umur berapa tuh? Kayak aduh manggilnya tante apa kakak ya, tapi
ya udah deh kakak aja deh gitu. And then ternyata dia juga orangnya sangat-sangat welcome, di lokasi sering ngajak main, terus makan bareng, ya very fun dia sih orangnya. Makanya kayak ya itu dia, aku yang tadinya pendiam, malu ini jadinya tuh kayak oke, kita ngobrol ini jadi ya, gitu sih. Lebih enak ya. Terus kalau dari segi acting gimana tuh? Maksudnya kamu beradu acting sama mereka, ya itu siapin gitu-gitu. Ya, iya sih, siapin banget sih, kayak latihan di rumah, terus kayak kan ada reading juga, jadi enak sih. Kalau film enaknya gitu, kan, jadi ada readingnya dulu, terus ngebangun chemistry juga, jadi di pas workshop dan reading kan, jadi lebih enak. Dan ada acting coach juga kan, jadi kayak sekalian belajar gitu, mereka yang kayak kayak gini, jadi aku tuh oke, aku ngikutin arahan. Gitu sih. Berarti sejauh ini kamu udah maksudnya coach sama beberapa orang dong ya? Maksudnya Mas Badar. Yes. Gimana sama Mas Badar? Pade. Seru sih Mas Badar. Ya sih seru banget sih. Pade tuh orangnya detail banget. Iya bener kan. Tapi enak gitu jadinya tuh aku nggak bingung kayak oke, dia tuh sedetail itu dan tegas juga. Kamu nggak boleh kayak gini, harus kayak gini, ini. Jadi akunya juga sebenarnya nggak takut sama dia, cuman kayak justru enak, aku suka aku suka kalau orang tuh bener-bener ngarahin gitu kayak oke sih. Asik sih ya sama Pade ya. Yes. Ya berarti udah berapa kali sama Pade? Aku baru pertama kali itu. Oh yang di Hitmaker itu kemarin. Panggonan Iya. Yang pertama kali nih mendalami peran, apa kesulitannya? Wah, kesulitannya. Pas waktu SMP dong kamu. Iya, gimana tuh kecil. Si Mas Baet ngasih tahu, nih Dek, gitu. Ya, lebih ke ekspresi, gitu-gitu. Like cara mendalami peran ya dia nggak diajarin. Coba kamu pikirin, kamu misalnya adegan sedih nih, kamu kayak pikirin apa yang bikin kamu sedih dan coba ambil emosi sedihnya aja, and then like coba luapin. Terus kalau misalnya kayak adegannya kayak gini, kamu coba terapin diri kamu di adegan itu. Kayak gitu, jadi kamu bisa rasain. Itu sih paling. Kalau kamu biasanya kalau sedih ngebayangin apa? Ngebayangin situasi di sana kah? Apa kamu punya background sendiri untuk ngebangun kesedihan itu di scene yang? Aku sih biasa coba posisiin diri aku dulu di adegannya. Oh, dia karakternya kayak gini, dia sedihnya kayak ini. Oke, kalau misalnya nggak cukup sedih atau kayak nggak dapet sedihnya, ya mungkin mikirin kayak misalnya kehilangan orang yang aku sayang atau apa kayak gitu. Atau sih. Atau putus dari pacar gitu. Nggak sih. Oh, itu nggak bikin sedih ya? Sedih cuman nggak dalam gitu. Tante udah pacaran belum? Ya bingung jawabnya. Udah. Oke. Yes. Lebih ke sana ya berarti. Tapi kalau kamu kebanyakan berarti protagonis ya? Iya, karena mukaku katanya sih orang-orang tuh mukaku kayak tuh kasihan gitu ya. Iya, mukaku tuh terlalu baik gitu. Iya, nggak bisa jahat gitu. Aku tuh beberapa kali kayak casting jadi antagonis marah-marah. Cuman tuh selalu di komen tuh kayak kamu tuh mukanya terlalu baik deh. Nggak bisa jahat deh, mukanya nggak bisa marah-marah deh. Jadi tuh aku beberapa kali casting jadi antagonis tuh selalu kayak nanya lagi kayak, Kak tadi terlalu baik nggak? Gimana kurang atau gitu ya? Iya jadinya nggak pede karena banyak yang bilang mukanya terlalu nice baik gitu ya. Tapi terlalu adem gitu. Kamu pengen cobain kalau misalkan ada gitu? Ya kalau ada kesempatannya mau sih. Ya. Tapi emang sejauh ini bener-bener nggak ada sama sekali. Ada mungkin kalau kayak FTV gitu ya. Oh FTV. Cuman kalau film gitu nggak sih protagonis. Tapi kamu berarti main film sama sinetron juga pernah? Sinetron juga pernah. Gimana tuh rasanya? Maksudnya perbedaannya antara kamu main film sama main sinetron? Pasti akan berbeda kan? Iya, lebih ke actingnya dan cara kerjanya juga beda. Kalau kayak film kan lebih lebih apa sih kayak lebih terbungkus gitu. Terus schedule. Iya, lebih jelas gitu kayak dan ceritanya juga jelas. Oke, ini beginning, pertengahan, endingnya kayak gini gitu, dan ada reading, ada workshop, tes kamera dan lain-lain gitu kan kayak lengkap banget. Tapi kan kalau kayak sinetron gitu kita nggak tahu ending ceritanya tuh kayak gimana, dan kayak actingnya juga biasanya sih aku disuruhnya tuh agak yang harus
lebih ekspresif lagi gitu. Sedangkan kan kalau film tuh harus lebih deep ya, natural mungkin. Ya kalau ya sinetron tuh lebih harus coba lebih lebay ya gitu. Orang lihat dia kayak lebay kan. Ya itu kan biar penonton juga biar ngeh gitu kan. Karena layarnya juga kecil kan. Kalau di layar lebar kan mostly orang-orang udah beli tiket dan nonton dari awal sampai habis, udah tahu ceritanya, everything. Udah duduk gitu kan. Gak harus kayak lo harus lebay terus narik penonton. Udah penontonnya udah stay di sana gitu kan. Ya kan? That's right. Ya oke. Ketika Bianca nih nonton film yang Bianca mainin, pernah nggak ngerasa gagal memainkan peran itu? Merasa gagal yang kayak kayaknya ini aku kayak kurang deh, harusnya gue gini. Biasanya kan gitu kan. Aku tuh mungkin bukan keseluruhan kayak kayaknya gue gagal di film ini, enggak. Cuman ada beberapa, aku tuh pernah ngerasa kayak ada satu scene aku tuh bikin kesalahan. Apa tuh? Karena itu di Mata Batin. Jadi awalnya tuh kita take master, aku pakai headset. Tapi pas aku buka headset. Tapi pas close up-nya aku pakai headset. Jadi pas dibanding-bandingin tuh gitu ya? Iya, nggak sesuai. Jadi pas dibanding-bandingin tuh pas master aku buka headset, tapi pas ininya, dan itu ada di filmnya gitu. Dan orangnya tuh lupa, I guess ada yang mungkin lupa ngingetin aku continuity-nya tuh. Orang continuity-nya tuh mungkin dia juga lupa dan nggak perhatiin. Tapi aku tuh ngerasa kayak, aduh, harusnya gue inget nih, harusnya nggak salah. Harusnya aku tuh kayak nyalahin diri aku sendiri gitu, kayak aduh malu banget. Mana teman-teman aku tuh pada dibilangin kan, terus jadi kayak sinetron gitu kan. Terus pada ketawa. Jadi kan ada kan di TikTok gitu kayak sering kayak cuplikan-cuplikan gitu. Pada ngirimin, masuk. Ada terus pada ngirimin, ini loh kan ini. Ya ampun, kok kayak gitu sih, lupa apa gimana. Kayak akunya jadi kayak, aduh, malu. Gitu. Itu pentingnya script continuity benar. Mungkin waktu itu lagi ini apa namanya, kayak orangnya nggak fokus kali ya. Syutingnya sampai jam berapa? Syutingnya sampai jam berapa? Maksudnya syuting sehat kah apa enggak? Itu soalnya mempengaruhi loh. Iya benar sih, benar. Apalagi kan kalau kru mereka kan stay di situ kebanyakan ya, nggak yang pulang gitu. Dari sehatnya jaga kurang. Terus gimana tuh pas waktu itu? Ya pas waktu itu sih benar-benar nggak kepikiran, Kak. Enggak, maksudnya dalam artian kamu waktu syuting gitu memang syuting sehat? Syuting sehat. Padahal syuting sehat ya? Iya. Jadi mulai jam 9, jam 8, tapi kelarnya udah jam 12 udah harus kelar. Hitmaker bukan sih? Hitmaker juga. Hitmaker. Yang Jessica Mila. Tapi kalau misalnya tergantung, kalau misalnya kayak udah last day pasti kan ngejar banget tuh. Gas sampai pagi gitu. Nah itu waktu biasa. Itu kamu enggak. Waktu itu aman. Cuman salah ya. Cuman nggak ada yang ngeh juga. Gitu ya. Bener-bener nggak ada yang ngeh gitu. Gitu. Jadi makanya pas nonton tuh kayak, kok kayak gitu. Akunya malu sendiri gitu. Kayak ya ampun. Aku udah pas nonton udah kayak, aduh. Dan itu adegannya panjang nggak? Lumayan. Itu adegan aku kayak ngejelasin, Kak, aku tuh ngeliat sesuatu di sini. Aku tuh ngerasain ini nih. Jadi itu adegan yang bener-bener cekcok sama kakaknya, Kak Mila. Jadi kayak, aduh. Jadi pas Kak Mila terus balik ke aku, Kak Mila balik. Nah, shotnya Kak Mila ini, foreground aku tuh headset aku di bawah. Oh my god. jadi pas close up Kamila, headset aku kelihatan kan pundak, headset aku di sini. Tapi pas ke aku, headset aku begini. Jadi aduh, itu jelas banget sih, Kak, di situ. Oh my god. Jelas banget, makanya aku itu sih kegagalan aku. Sayangin ya. Tapi kan dari situ kamu jadi belajar. Iya, bener-bener kayak mikirin kayak continuity. Oke, tadinya gue kayak gini, atau enggak kalau misalnya aku lupa aku nanya sih kayak, Kak tadi tuh kayak gimana sih abis itu dikirimin? Kayak ditunjukin dulu videonya kan, before atau ngapain. Itu penting banget sih, kan? Bener. Maksudnya sebagai pemain juga kita harus nge itu kan. Kalau enggak bener. Kalau enggak ya itu terjadi akhirnya kan. Sayang, padahal Mata Batin tuh besar loh filmnya kan. Lumayan. Berapa penontonnya? Waktu itu 1 juta penonton. Mantap. 1 juta ya? Nggak bikin lagi. Dia udah Mata Batin 2 ya? Mata Kamu Batin. juga ikut juga berarti? Yang keduanya juga? Oke. Cuman dia 800-an. 800-an. Masih oke lah. Masih oke lah, ya kan, untuk horor. Oke, tapi di film Mata Batin, Bianca jadi nominasi aktor pendatang terbaik. Oh iya. Gimana tuh?
tahu proses itu. Padahal kesalahan itu. Iya, itu dia. Bisa gitu. Malu banget. Iya. Tapi kan mostly itu sebetulnya ya kesalahannya harusnya dari skrip, dari continuity. Ya memang sih ada kewajiban kita, tanggung jawab kita juga gitu. Cuman kan biasanya kalau sebagai pemain itu dan biasanya kan Kak kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau kayak filmnya udah jadi gitu, kan pasti kan mereka nonton lagi kan. Editing kan, iya, pasti kan bisa di retake atau apa gitu kan. Kenapa nggak ada? Kan aku taunya pas nonton ya, cuman pas nonton tuh kayak jadi kepikiran kok nggak di retake ya, kenapa nggak dipanggil retake, kenapa dibiarin begitu? Iya. Jadi kayak ini ada proses editing ya. Iya. Budgetnya udah Ya mungkin aja kalau misalnya ada waktunya mesti daripada lu harus keluar, daripada soalnya jelek kan, karena itu kan aku yang malu aku yang mainin perannya. Iya benar, soalnya kan film tuh selamanya gitu kan. Iya benar. Yes. Tapi gimana tuh prosesnya? Ceritain dong, kamu mendapatkan apa namanya aku nominasi. Sendiri juga kaget sih sebenarnya Kak, kayak kan aku nggak gitu ngikutin kayak acara penghargaan atau nggak nonton gitu. Terus tiba-tiba tuh lagi sore-sore Pak Rocky nge-WhatsApp, terus dia ngirim sesuatu kayak PDF gitu, terus dia ngirim foto, terus dia ngirim congrats ya. Aku bingung, apaan nih? Aku tuh sebenarnya udah lihat Kak, jadi di grup udah dikirimin foto-foto, cuman aku nggggak lihat foto aku. Aku nggak lihat nama aku di situ. Jadi aku ngeliat aja gitu. Iya, aku ngeliat Mata Batin dapat penghargaan ini. Tapi aku nggak lihat nama aku. Jadi pas dikirimin lagi sama Pak Rocky terus dia bilang congrats, di situ aku kaget sih. Hah? Ini gimana? Aku telepon Kak Baya terus Kak Baya tinggal, ya ampun ya ini kamu. Iya, dia kan heboh ya. Jadi kayak heboh banget. Terus ya akhirnya ya udah sih. Ya akhirnya mendapatkan gitu kan. Iya seneng sih, seneng, thankful juga. Walaupun ada kesalahan itu, cuman bisa nggak tahu apa yang menutupi deh. Akhirnya dapetin itu mungkin penilaiannya dari segi aktingnya juga. Iya kan? sih, karena kan aktor kan, kan. Iya. Penantang baru ya. Nominasi penantang baru. Berarti itu keberapa film berarti kamu itu? Itu film ketiga aku. Ketiga ya. Yang kedua Rumah Malaikat. Yang kedua Mereka yang Tak Terlihat. Terus Mata Batin. Lebih banyak di Hitmaker kan kamu sekarang ini? Oh ini ya project kedua aku. Ketiga sama Mata Batin 2 ya. Di Hitmaker. Di Hitmaker terus ya kan. Pak Rocky terus. Iya. Oke. Kamu minum dulu deh. Ngopi dulu nih, katanya harus ngopi dulu ya kan. Dari pilihan sponsor. Kamu nggak ngopi sama sekali? Nggak suka ya? Aku nggak suka rasa kopi. Oh iya, kenapa? Tumben sih. Selain aku juga nggak boleh. Oh nggak boleh? Kenapa? Karena kamu ada mah? Enggak, agama aku. Agama? Aku Advent. Emang kenapa nggak boleh ke kopi? Iya, nggak boleh kopi, teh, udang, kayak gitu-gitu nggak boleh. Sebenarnya lebih ke menjaga kesehatan sih, karena kayak kopi kan mengandung kafein gitu-gitu, nikotin ada ya? Enggak. Enggak, itu rokok ya. Itu rokok. Salah. Iya. Mungkin lebih strong gitu kan. Iya, enggak boleh. Ya kan bisa asam lambung atau apa kan. Jadi ya kalau agama aku tuh dia lebih ke kayak menjaga kesehatan banget. Oh oke. Advance. Oke. Yes. Tapi jangan kebanyakan ya baik lagi ya namanya. Kalau misalkan berlebihan juga nggak baik ya kan. Tapi ada kan orang yang butuh kopi kan. Kopi ya kan. Biar nggak tidur. biar tetap strong ya. Yes. Oke, lanjut nih. Ada peran atau adegan yang nggak mau diambil nggak? Maksudnya kenapa sih ada maksudnya peran yang gue nggak ada begitu? Aku nggak mau ada ngambil peran yang ada kissing scene. Oh emang kamu nggak mau? Karena advance ya? Enggak juga sih. Akunya juga nggak mau sih. Oh emang kamunya memang se-street itu? Enggak mau. Dari nyokap atau mungkin? Enggak, dari diri aku. Oh dari kamu sendiri? Enggak mau. Karena itu kan kayak walaupun banyak yang bilang kalau misalnya jadi aktornya harus profesional gitu. Cuman ya itu balik lagi ke masing-masing kan. Akunya nggak mau karena menurut aku jejaknya itu loh. Aku takutnya digital. Iya. gitu ya. Aku nggak mau. Apalagi kan aku kan masuk gereja gitu-gitu. Terus ada yang nonton atau lebih kalau kissing mungkin masih
Oke, sebatas cuman apa maksudnya kissingnya apa namanya lebih ke bibir no. atau apa? No. Kalau kayak area selain itu nggak apa-apa. Oh, oke. Just itu, dan aku tuh kemarin sebenarnya sempat ada tawaran. Ada adegan begitu ya? Iya, justru kayak sampai kayak apa sih? Ada adegan gitu ya. Ada tapi cuman iya, cuman kayak katanya nanti di cheating gini. Iya. Cuman akunya tuh nggak mau karena aku takut awalnya tuh bilangnya cheating, tapi ternyata nggak bisa, dia harus digini kelihatan ternyata di kamera. Soalnya aku pernah syuting series, nah teman aku tuh dapet adegan kissing, kissing sama teman aku juga, jadi 2 teman aku. Nah awalnya itu pas reading dibilang enggak kok, itu enggak bakal ditunjukin karena kan ini tayangnya di sini, enggak bakal ini. Oke, aman kok, aman. Maksudnya nggak ditunjukin gimana? Jadi jadi kayak bakal di-cheating, diambil dari belakang, jadi nggak kelihatan. Oh, oke. Nggak kelihatan jelas gitu. Iya, kalau emang nggak kelihatan jelas berarti memang nggak disorot. Bisa, dong. Iya kan? Berarti nggak harus ngelakuin itu. Iya, cuman itu pas take-nya ternyata harus ngelakuin. Iya, ternyata kamera dari sini, Dek, jadi harus ngelakuin gitu. Kayak aku mikirnya di posisi mereka kayak, aduh, aku takut sih itu kalau terjadi di aku nggak mau. Better nggak sama sekali gitu. Ya. Tapi kan kalau misalnya kayak kamera udah di set, udah ini kan udah nggak bisa gimana? Iya, kan? jadi kayak ya udah, akhirnya teman aku pun dia terpaksa. Jadi kayak aduh, sebenarnya kesel juga. Jadi kayak aku kayak bisa ngerasain, aduh, gue kalau di posisi dia gue pasti bakal lebih kesel lagi sih, kayak aduh nggak mungkin, enggak. Jadi ya aku lebih baik dari awal. Kalau misalnya ada kissing scene nggak? Nggak ada, oke, aman. Kalau ada better dari awal udah bilang seperti itu gitu ya. Tapi kan biasanya kalau misalnya ada adegan yang seperti itu pun biasanya juga itu ya tergantung aktor dan lawan mainnya juga, pada mau apa enggak gitu. Dan ada treatmentnya kalau untuk scene itu gitu kan. Kalau misalkan penontonnya nggak tahu kan, kan kayak beneran gitu. Tapi itu sebetulnya ada treatmentnya gitu kan. Terlebih lagi ya treatment kameranya juga gitu kan, bisa terlihat beneran. Balik lagi sih, itu prinsip kamu memang seperti itu. Akunya gitu ya? Emang nggak mau sih. Nggak mau memang gitu ya. Sama juga gak mau katanya. Kamu pernah dapat tawaran apa? Oke, ada gak peran yang paling pengen dicoba dan belum kesampaian? Tadi mungkin antagonis, kamu udah mencoba berkali-kali. Mungkin, ya antagonis. Cuma ada satu sih kayak peran gitu, yang badass, yang fighting gitu. Oh, kamu pengen fighting? Pengen cobain gitu. Tapi kamu ini nggak gitu. Suka apa namanya martial art, ada nggak kayak basic bela diri gitu? Ya maksudnya harus ada basic bela diri. Maksudnya biar aduh, menunjang itu semua gitu. Ya justru aku pengen dapet itu biar belajar. Bisa. Jadi belajarnya malah di workshop gitu. Iya gitu kayak. Ya belajar sama orangnya langsung gitu. Tapi kalau misalnya aku orangnya tuh sporty banget. Aku orangnya tomboy. Jadi kayak maybe I can do it. Kalau aku itu ya bisa mungkin. Aku pengen sih kayak aduh, aku soalnya lagi males olahraga nih. Jadi come on gitu biar semangat untuk olahraga, untuk mencoba gitu sih. Dan itu kan berat banget ya. Kayak acting, ngobrol marah sambil berantem or something. Capek kan, harus ngatur Kakak, you should know better, ya kan? Ya maksudnya kalau menurut aku sih, kalau memang kamu pengen ke dunia, maksudnya dalam artian pengen action, ya better kan orang pasti akan melihat dulu. Harus ini ya. Ya karena kalau enggak kan kasihan kamunya. Iya benar-benar. Kasihan kamunya, bukan karena maksudnya kalau kita latihan secara koreo, secara hafalan, ya semua orang pasti akan lebih mudah. Tapi kan untuk kayak biar memastikan kalau kamu tuh nggak cedera, nggak yang akhirnya nanti ada ada sakit dan segala macamnya, itu untuk menghindari itu gitu loh. Karena ada kok sekolahnya yang memang untuk martial art gitu, yang untuk ke dunia film ya, kayak di Venta yang dibikin sama Kang Cecep tuh ada, terus yang Reza Hilman juga bikin juga itu ada tuh ya. Maksudnya untuk ke dunia film ya, karena kan balik lagi untuk ke martial art itu maksudnya untuk kita bela diri, untuk kita mau ke action itu beda sama yang kita berantem untuk fight di lapangan ataupun yang gitu. Yang kayak
kita berantem yang kayak di jalanan ataupun bertarung ataupun box gitu. Iya untuk kayak benar-benar jadi atlet gitu. Beda gitu. Beda. Kalau di oh iya, karena kan aku tuh pernah tuh ketemu sama orang yang apa sih namanya stuntman, tapi yang kayak mereka tuh punya tim sendiri gitu, kayak mereka tuh benar-benar yang nunjukin kalau fighting tuh ya itu nggak kena, cuman kayak berasa ada reaksinya gitu loh. Reaksi itu penting banget gitu. Terus kayak gimana caranya biar jatuhannya safety gitu ya kan. Kalau enggak ya cedera babak belur gitu. Iya benar. Aduh. Tapi kan biasanya mikir lagi nih mau atau enggak ya. Horor biasanya kan ada. Kan? Aku kemarin kayak adegan-adegan begitu yang memang harus ada fisik, harus ini. Harus ada workshopnya itu juga kan pasti. Apa tuh yang kemarin kamu? Aku kemarin ada scene kesurupan. Oke. Nah itu pakai sling tuh kayak juga naik ke atas lemari, terus kayak ngebenturin ini apa, jadi kayak pakai safety pad, ngebenturin belakang, kaki, lompat, lari, teriak. Itu kan pasti ada workshopnya kan? Iya, ada, kita ada kayak bukan workshop sih sebenarnya, kayak test camp, cuman kayak sambil belajar juga kayak adegannya kayak gini, nggak bakal se ekstrim itu kok, cuman this is how it's gonna be. Oke, kita coba dulu latihan gini-gini. And then pas di onsetnya dapat briefing juga dari orang itunya orang fighter, orang stuntman, stuntnya. Jadi kayak oke, aman nih, safety, dan mereka juga ngeyakinin banget kalau oke, this is aman, bakal kayak gini, nanti kita yang tahan, kita ini, jadi kayak oke. Cuman asal tahu aja gitu kan, pasti dikasih tahu kan, di briefing dulu cara kayak caranya jatuh yang baik itu seperti apa. Kayak kamu kalau ngebenturin jangan ini ya, kamu ini aja kasih yang belakang ya kan, jangan yang ini kan, takutnya kan kena tulang ekor gitu. Bener, iya itu lebih parah. Itu terbuta lagi. Iya, itu lebih parah. Itu deh emosi aku yang harus kalau misalkan kamu emang Indonesian, is better memang sekolah, maksudnya bukan sekolah ya, ada memang pembelajarannya itu. Karena untuk kamu juga kan. Bela diri juga. Bela diri juga kalau emang kamu pengennya nanti ke action. Sekarang kan kayaknya udah banyak juga tuh yang film-film horor yang ada actionnya, kayak Charles kemarin bikin kan, yang Pembunuhan Setan ataupun Kodrat yang bikin. Aku jarang nonton film horor, saya penakut. Oh iya ya, kamu penakut. Ya maksudnya sekarang kayaknya akan lebih beragam kan, lebih seru juga kan kalau misalnya kita bikin film horor tapi ada actionnya, itu seru sih. Seru kan. Jadi nggak yang jump scare takut-takutan aja gitu. Kalau aktor favorit kamu ada nggak? Aktor favorit Indonesia. Oh, Kak Luna. Oh, kenapa? Karena kemarin aku tuh look up banget sih ke dia, karena kayak menurut aku dia. Tapi kamu mirip loh sama dia. Iya. Ya matanya juga. Ya ampun, kenapa jadi salting gini? Tapi ya karena kamu adeknya kan. Iya, di ceritanya. Terus tapi aku tuh look up banget sama Kak Luna, karena selain actingnya emang keren banget, bagus, dan kayak dari reading ini, tapi personality dia dan kayak apa sih namanya, how she treats people, kayak dia tuh baik banget, dia sebaik ini, dia tuh ramah banget, friendly banget, dan kayak wah, dia nggak cuma bagus di depan layar tapi di belakang layar juga dia bagus. Jadi kayak mau kayak gitu, kayak I wanna be like her gitu nanti. Dan akhirnya kamu satu project sama Kak Luna kan? Wah, tapi justru aku tuh bilang Kak Luna sekarang karena satu project, bukan karena before kamu siapa gitu. Enggak sih, cuma sekarang kayak setelah ngeliat dia tuh, wah dia keren banget, jadi dialah. Jadi kamu bersyukur bisa berkesempatan main film sama dia gitu ya, yang di Panggonan Wingit. Tapi itu juga udah 1 juta lebih ya kan? 1,8. Film-filmnya mau Shopee semua. Amin. Kalau tadi kan udah aktor, kalau film ada nggak film favorit yang Indonesia gitu? Apa genre atau? Iya genrenya, terus how gitu, kenapa kamu suka gitu, sama film favorit yang kamu nggak emang mostly lebih ke horor kan, kamu emang sukanya horor kan? Nah film favorit horor kamu apa? Kalau film sendiri nggak boleh? Boleh dong, boleh dong. Enggak sih, nggak film sendiri, tapi ada sih justru yang baru tayang. Apa tuh? Yang sekarang ya favorit. 13 Bom di Jakarta. Oh, itu berarti action ya kan, bukan yang horor ya. Kalau horor, ini semua film aku lah. Oh iya kan. Aduh,
harus bangga kan? loh. Iya benar. Tapi paling yang benar-benar kamu kayak ngerasain keseruannya, terus benar-benar wah keren banget ini film, dan akhirnya bersyukur gitu misalnya terlibat di film ini tuh apa tuh? Dari yang pernah kamu mainin di film-film Hitmaker dan bersama Kak Billy Christian. Mungkin film pertama aku. Oh, yang itu ya? Sama Kak Billy. Karena kayak aku kan awalnya tuh nggak mau gitu. Bener-bener nggak mau. Kayak nggak nyaman gitu. Tapi sejak sama mereka, sama Kak Billy syuting film Rumah Malaikat tuh kayak luluh gitu. Kayak oh my god, this is so fun. Ini ketemu sama orang-orang baru, belajar banyak hal baru. Jadi kayak nggak mau nolak kalau ada kesempatan lagi gitu. Jadi itu sih yang bikin aku mungkin iya terus-terusan itu. Mungkin itu sih yang paling berkesan. Mungkin ceritanya Mas Billy bagus ya. Kak Billy juga orangnya tuh seru, ramah gitu. Jadi kayak dia bisa menempatkan kayak anak kecil jadi anak kecil gitu kan, bisa menempatkan itu. Kita kan waktu itu anak-anak kecil semua, tapi dia tuh yang kayak friendly, lucu. Jadi kita juga ngelihat sutradara, kita kan mungkin sebelumnya tuh aku mikir kayak aduh pasti galak nih galak ya. Tapi ternyata dia baik banget, jadi kayak oh this is so okay. I think I like this gitu kayak gitu sih. Jadi itu ya. Tertarik untuk ada di belakang layar nggak? Ya udah main film nih di mana-mana, horor. Ntar mau nggak bikin movie horor gitu? Atau kamu pengen jadi apa sih kalau misalkan emang terlibat di dunia film tapi bukan jadi aktor gitu? Ada cita-cita ke sana nggak? Belum ada pikiran sama sekali sih kayak di belakang layar gitu. Tapi kalau disuruh mikir mungkin ya kalau ada kesempatannya balik lagi ya mau mencoba gitu, kayak coba bikin story gitu atau coba ngedirect gitu kan. Skrip. Oh berarti pasti pengen jadi director. Aduh tapi kayak berat banget gitu kalau director. Ini perjalanan kamu masih panjang sih, masih damatnya 22 tahun ya kan. Iya masih oke untuk belajar. Cuman sejauh ini sih belum kepikiran ke arah sana gitu ya. Jadi kalau misalkan emang dikasih kesempatan for the next, kita nggak tahu ya mimpi-mimpi itu kan. Pengen jadi director berarti. Aduh, director horor. Apa action? Berat banget ya. Action lebih berat lagi. Drama. Oh drama ya, lebih ke drama ya. Pengen cobanya. Horor lah, kamu kan horor sih seru ya. Iya, seru. Kan banyak tuh di Indonesia urban legend tuh banyak banget kan. Makanya tuh mungkin sekarang lebih banyak film horor karena emang relate sama kita Indonesia, gitu, sama budaya Indonesia kan banyak banget tuh kayak ngelihat di pohon itu pasti ada penunggunya tuh, bikin cerita lah. Ceritanya masing-masing banyak ya kan. Malah sekarang banyak cerita setan yang daripada manusianya. Iya nggak sih? Iya banyak. Kita menceritakan setan-setan gitu kan. Oh iya. Banyak sih. Betul. Banyak. Kalau misalkan nggak jadi artis, kira-kira kamu pengen jadi apa? Maksudnya pernah nggak kayak sebelumnya kan kamu emang nggak mau kan jadi artis? Cita-cita dulu gitu. Iya dulu kayak masih kecil sebelum kamu pengen jadi artis ini. Aku dulu pun lebih ke bingung gitu. Bingung juga masih memilih. Aku tuh dulu nggak ada bingung. Iya nggak ada. Aku tuh orangnya go with the flow banget. Jadi nggak yang gue harus kayak gini. I just go with the flow. Kayak kalau misalnya ada kesempatannya, oke, let's go. Kalau nggak ya udah kayak gitu. Aku tuh sederhana itu ya. Jadi aku tuh dulu mungkin kalau ditanya sama guru-guru cita-cita kamu apa, aku selalu jawab nggak tahu. tapi dulu mungkin nurse. Cuman kan itu kan anak kecil ya, kayak nggak mungkin lah kayaknya. Gimana orang gue aja IPS gitu, ngambil SMA IPS gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak ada. Tapi mungkin aku tuh sempet pengen jadi psikologi. Oh oke. Kayak belajar tentang sifat manusia, tentang kayak menarik sih. Karena kan aku tuh orangnya suka biasa kalau introvert tuh kayak pemerhati ya kan. Jadi kayak dia orangnya kayak gini. Aku tuh suka gitu kayak dia orangnya kayak gini, dia orangnya kayak gini. Jadi kayak tertarik di bidang itu. Cuman ya di bawahnya sih jadi psikolog ya. Introvertnya biasanya anak-anak introvert sih kayak pemerhati banget. Iya. Jangan kamu apa namanya zodiaknya? Zodiaknya aku Cancer juga. Oh, Cancer. Jadi kayak udah introvert, Cancer kan pendiam dan kayak perasa banget, introvert, kayak apa sih kayak suka hide di shell-nya dia. Jadi ya udah paket lengkap banget lah introvertnya. Tapi itu bagus loh untuk kayak biasanya lah orang-orang introvert biasanya kan dia pemerhati kan, apalagi Cancer kan.
dia kan akan lebih detail untuk kayak kamu mendalami aktor itu loh. Iya, Kayak misalkan kamu dapat karakter itu detail banget gitu ya. Benar nggak sih kamu kayak gitu? Nggak tahu sih ya, cuman ya semoga sih kayak gitu yang dilihat orang-orang. Tapi kan akhirnya yang nggak salah kan, akhirnya kan kamu juga dapat itu peran pendatang baru ya kan. Itu menurut aku sih kayak hasil jerih payah kamu jadi introvert terus kayak meneliti itu semua ya. Keren. Oke, soal banyak syuting film, ada yang di luar perkiraan nggak? Ternyata film tuh kayak gini ataupun ya, apa ada gitu. Sih lebih ke negatifnya dulu deh. Capek. Itu mah pasti ya. Pulang pagi ternyata. Iya. Kok belum pulang-pulang udah jam segini, kapan kelarnya? Capek banget gitu. Terus juga ternyata serame ini ya tuh main film. Aku kan awalnya kan ya itu dia introvert jadi kayak ternyata diliatin sama banyak orang gini ya, krunya rame banget. Terus kalau salah tuh kayak banyak beban gitu ya. Jadi ya itu sih perkiraannya capek. Itu dan aku tuh dulu waktu SMA aku syuting, aku tuh pikir aku tuh easy going aja kayak I mean like udah simple kita syuting sambil sekolah gitu. Tapi ternyata aku waktu itu hampir susah banget Kak. Aku waktu itu tuh hampir 2 bulan aku absen. Hampir 2 bulan aku absen, aku sampai itu lagi syuting yang film Mata Batin. Oke. Ya, ada workshop dan lain-lain itu kan gitu. syutingnya di Sentul ya, jadi kayak we stayed di Sentul itu sampai kelar gitu kan, jadi jauh ya. Nginep di sana, jadi nggak balik-balik untuk sekolah gitu. And like kayak beberapa kali tuh aku sampai nggak ikut ujian semester. Iya. Jadi aku balik sekolah tuh numpuknya itu tugas, PR, susulan. Jadi stres banget. Itu hal yang di luar pemikiran aku ya, kayak aku pikir bakal segampang itu gitu ya. Ya udah tinggal call teman, apa nih tugasnya gitu atau apa. Tapi ternyata mereka pun sibuk dengan tugasnya mereka. Jadi gimana mereka mau bantuin aku gitu. Tapi pada ujungnya ya aku juga thankful sih sama teman-teman SMA aku, mereka sangat-sangat membantu juga lah. Kelulusan kamu. Tapi sekarang berarti kemarin sekolah itu ini ya, apa namanya, homeschooling apa? Enggak, aku sekolah swasta. Makanya susah gitu ya kan? Izinnya, dan belum lagi pas nyampe disindir sama guru. Ini nih udah jadi artis ya gitu. Ini udah masuk ini murid baru ya gitu. Udah lama gak masuk, ini murid baru ya. Dari mana? Perkenalkan dulu di depan kelas gitu. Ya udah ngerasa nggak enak, guilty, terus dimalu-maluin kayak gitu, ya ampun. Cuman bercanda sih guru aku, cuman kayak bercandain lagi dong. Kan cuannya juga oke gitu. Dapat duit Pak gitu. Oke, itu ya berarti ya. Iya itu sih. Lebih ke mungkin terganggu sekolahnya gitu ya. Tapi akhirnya kan bisa selesai kan, bisa selesai. Akhirnya nggak yang biasanya kan orang-orang kalau misalkan dari kecil maksudnya biasanya kayak homeschooling gitu. Iya banyak sih, banyak justru yang bilang kamu homeschooling aja. Cuman aku tuh kayak ya udah terlanjur masuk SMA itu, jadi kayak enggak deh, it's okay gitu. Makanya itu aku mikirnya it's okay, bisa kok. Makanya aku pas kelas 3 SMA karena mau UN aku bener-bener stop. Stop bener-bener gak ngambil dulu gitu. Mas Bait sih ya kan, banyak banget sih callingan gue gitu. Dia nih yang ngomel-ngomel, ya kan? Neng, kamu kapan sih kelar sekolahnya? Ayo kita syuting gitu ya. Kalau nggak dia nggak dapat cuan. Iya benar. Oke deh, ini balik lagi nih. Kapan terakhir kamu beli tiket film Indonesia yang benar-benar dari uang saku kamu sendiri? Kamu beli ya, bukan dari premier atau apa gitu? Premier ya. Dan why? Kenapa pengen nonton film itu gitu? Awal Januari, kayaknya tanggal 4 atau 5 ya. Berarti kemarin dong masih. Aku nonton itu 13 Bom di Jakarta. Aku tertarik banget sama klaimnya itu film action terbesar tahun ini gitu. Jadi kayak ini, terus juga kan katanya itu pakai eksplosif beneran ya. Dan bagus. Jadi kayak kayak keren deh. Terus nonton, ya udah. Ternyata memang keren. Aku bangga sih jadi kayak pekerja seni di Indonesia karena ternyata Indonesia tuh sekarang keren loh. Bisa loh bikin film sekeren itu. Jadi kayak wow, bangga.
Tibulas Bom ya, emang keren sih Mas Angga. Yes. The best. Boleh spill gak sekarang lagi proyek apa nih sibukannya? Aku sekarang ini lagi nggak ada sih. For the next mungkin. For the next, Mas Bayat. ayo Kak Bayat. Ayo kita semangat. Atau horor lagi? Nggak tahu ya. Atau Mata Batin 3 bertiga ya? Nggak tiga kayaknya nggak mungkin deh. Kalau Panggilan Wingit dua gitu ya kan? Paroki. Mudah-mudahan ya. Apapun deh, apapun. Panggilan Wingit juga menyampai 1 juta lebih kan? 1,8 ya. Iya, siapa tahu ya kan. Siapa tahu Paroki. Tapi kamu di situ memang perannya maksudnya masih hidup sih. Masih hidup. Ya, masih hidup. Maksudnya Kalau di Mata Batin, kalau di Mata Batin 2 aku mati. Oh jadi ya udah ya kan. Panggilan Wingit sih. That's over. Nah itu 1.800.000 ya. Oh, wow. Ya semoga ya film berikutnya karena kan bagus juga gitu hitmaker yang bikin lagi seperti itu. Ya. Oke, jika ingin berterima kasih kamu udah sejauh ini sudah menjadi seorang aktris dan aktor ya tentunya di dunia perfilman. Kamu pengen berterima kasih sama siapa selain Mas Bayat Agago? Ya pertama pastinya berterima kasih sama Tuhan. Yes. Karena kan nggak mungkin terjadi tanpa kuasanya. Ya, and keluarga, mami apalagi yang sering antar bolak-balik syuting. Mami yang mau, ya sampai sekarang. Ya. Mami, keluarga, semua yang support. Kak Baet, dia yang ngomel-ngomel, ayo kita ini, akhirnya kamu jadi seperti ini gitu. Yes, dan ya itu aja sih paling. Teman-teman SMA aku juga yang bikin aku lulus. Kalau kamu kan anak-anak Gen Z nih ya kan, ada yang mau disampaikan ya sama teman-teman penonton penyuka film gitu, maksudnya Indonesia gitu kan, anak-anak Gen Z lah untuk kayak gimana sih dengan maksudnya untuk mengajak yuk nonton film-film Indonesia gitu. Yes, iya sih karena kenapa harus nonton film Indonesia? Karena sekarang itu film Indonesia tuh udah sangat keren banget dan sangat detailed. Jadi kenapa kayak aku tuh kemarin Kak ke bioskop yang ditayangin cuma film luar doang. Terus kita tuh kayak aku tuh yang kayak ini kenapa nggak ada film Indonesia satupun gitu? Why? Film Indonesia tuh udah bagus sekarang. Kenapa nggak mau nonton? Dan apalagi kan kita sebagai warga Indonesia ya cobalah nonton. Wadahnya gitu ya. Kita sebagai warga ya harusnya cobalah kita nonton, kita support perfilman Indonesia dan juga jangan nonton bajakan. Banyak tuh nonton kan kita capek ya kerja. Kita capek kerja dari pagi sampai pagi. Dan beberapa hari, 1 bulan, 2 bulan, cobalah appreciate kerja keras kita dengan menonton film-film Indonesia di bioskop. Yes, betul banget. Yang original ya, ataupun di OTT. Iya kan, semoga film Indonesia juga kedepannya lebih maju lagi. Karena udah banyak banget nih film-film Indonesia ya kan. Benar. Dan tentunya harus nonton film-film Indonesia juga buat mengapresiasi tadi hasil karya anak-anak bangsa yang ya kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan. Betul. Thank you banget Bianca sudah hadir di sini dan semoga podcast kita bisa bermanfaat untuk kalian semua. Troy's Podcast. Bye bye. Thank you Kak. Ternyata berjalan.